Jadi ketika kita berbicara di dalam Islam ada budaya, katanya ini hanya budaya, itu bahasanya sudah keliru. Ketika kita berbicara hanya budaya, seolah-olah kebudayaan ini lepas dari Islam, dari agama. Ini tidak benar. Itu adalah konsep sekularistik yang sedang dijalankan oleh orang. Di dalam Islam, seluruh kehidupan kita ada petunjuk syariat padanya. Beradat istiadat pun harus dalam petunjuk syariat. Tidak boleh beradat istiadat tetapi lepas dari petunjuk syariat. Coba perhatikan saudara-saudara kita yang dari kebudayaan mereka punya pakaian yang tidak menutup aurat dalam pandangan Islam. Ketika masuk Islam bagaimana mereka? Mereka pakai. Kan tidak bisa kita katakan ini kan sekedar pakaian berbudaya, biarlah kami Islam juga tapi kami tidak berbaju juga gitu. Tidak bisa begitu. Begitu syariat. Itu sebagai bentuk kesempurnaan ajaran Islam. Tidak ada satu aspek pun yang luput dari petunjuk. Walaupun nanti tentu syariat akan memberikan ketentuan-ketentuan yang berbeda terkait dengan budaya, tradisi, dengan ibadah dan berbagai macam. Ada ketentuan syariat. Tapi bukan berarti itu lepas. Nah, salam itu tidak sebatas hanya hubungan personal dengan personal. Di dalam Islam, salam itu tidak hanya sebatas ucapan yang dilahirkan dari mulut saja. Salam itu di dalam Islam terkait dengan apa? Dengan keyakinan yang ada di dalam, dan dari situ muncul salam yang merupakan bahagian dari doa kepada orang yang kita berikan. Nah, makanya Nabi SAW sebagai panutan kita ketika menuliskan salam kepada raja-raja yang belum memeluk Islam, yang tidak beragama Islam, untuk beliau ajak masuk ke dalam Islam, saya rasa tidak perlu lagi petunjuk yang lain setelah kita tahu kalimat itu dengan jelas. Apa bunyi salam Nabi? Assalamu ala manit taba'al huda. Salam atas orang yang mengikuti hidayah. Nah, apakah pangkat dirjen lebih tinggi daripada petunjuk seorang Rasul? Nah, kemudian apa masalahnya kalau umat Islam berkomitmen dengan itu? Apa umat Islam ketika tidak memakai salam agama lain kemudian tertuduh sebagai orang intoleran? Saya rasa orang yang menuduh itulah yang otaknya telah rusak oleh toleransi yang bervirus itu. Toleransi yang bervirus, toleransi yang tidak mengenal pematang lagi, yang telah merusak banyak para tokoh-tokoh di negeri ini, sehingga yang tidak menjadi bagian toleransi dimasukkan menjadi bagian toleransi. Lalu kita aman-aman saja. Muncullah kemudian salam lintas agama berbagai macam. Tak jalih agama orang nama pidato. Dan apa yang diputuskan oleh MUI kemarin ini, dan saya tidak hadir, MUI Super tidak sempat hadir karena kita sedang timpa bencana waktu itu. Tetapi jauh sebelum itu telah diputuskan dalam rapat kerja nasional Rakernas di Lombok dahulu. Saya ingat betul, kenapa? Karena saya ketua komisinya waktu itu.
yang memutuskan bahwa dalam lintas agama itu tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Sekretaris saya waktu itu adalah sekretaris komisi, sekretaris tim promosi Kiai Ainul Yakin dari apa salahnya sih kalau ulama menuntun umat jalan yang benar? Kenapa pihak pemerintah lalu sibuk mengacau fatwa yang itu tertuju untuk umat Islam? Harusnya orang-orang dari dan agama setingkat dirjen seperti datang ke majelis utama, dialog dahulu, karena dia diamanahkan mengurus dan agama masing-masing. Ada yang berikan pandangan tentang kenapa bisa seperti itu. Karena banyak orang hari ini tanpa disadarinya dia Muslim sekalipun, dia terjebak seolah-olah kalau umat ini menjalankan Islam dengan benar, kemudian umat ini punya semangat dakwah dalam mengembangkan Islam, dia menjadi ancaman untuk orang lain. Inilah kekeliruan besar yang sedang menjerat banyak orang hari ini di negeri. Padahal kita tahu bahwa dakwah Islam tidak menjadi ancaman hukuman kemanusiaan berdasarkan kepada firman Allah ayat pertama surah Nisa tersebut. Kemudian dakwah Islam, menjalankan ajaran Islam tidak menjadi ancaman kehidupan secara ekonomi. Ada orang yang seolah-olah kalau terus kita hadirkan Allah dalam berbagai aktivitas, merasa hidupnya. Apakah betul? Tidak ada di dalam Islam ajaran menggalelah tapi dialah merugi. Tidak ada. Jangan dikatakan orang Islam berbisnis baru dia sukses, kalau berlabuh tidak pokoklah bilo. Tak benar itu. Cuma Islam memberikan batasan-batasan bahwa kamu di dalam mendapatkan apa yang kamu inginkan, kamu jangan lupakan Rabbmu. Itu untuk apa? Untuk menghindarkan orang tersebut dari menzalimi orang lain. Menghindarkan orang tersebut dari menzalimi orang lain dalam bentuk apakah? Istighlal, memperalat orang, menipu orang berbagai macam. Semua itu adalah nilai kebaikan yang tidak akan diperdebatkan oleh siapapun, cuma mempraktikkan saja yang rumit. Coba tanya kepada orang-orang yang menjalankan roda ekonomi tanpa peduli halal haram. Kalau ditanya kepada dia, maka mengambil hak orang lain tanpa kan juga tidak boleh. Tapi dalam prakteknya mereka lakukan. Nah, Islam meminta bahwa segala bentuk kezaliman, segala bentuk ketidakadilan dalam berekonomi itu disingkirkan dengan menghadirkan Allah, dengan menghadirkan tuntunan Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Bahkan dalam perkara meminta saja, Islam tidak bolehkan orang meminta-minta, melainkan hanya dalam 3 perkara saja. Dan begitu kata Nabi dalam hadis Qabisah yang masyhur itu, ya Qabisah ibn al-mas'alata la tahillu, sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal illa kecuali untuk salah satu dari yang 3. Nah, untuk apa Islam memberikan petunjuk yang demikian? Supaya kita menjadi manusia
supaya kita menyadari bahwa kita dengan lawan bisnis kita dengan orang-orang yang bertransaksi dengan kita, sama-sama satu keturunan. Jangan mentang-mentang jadi awak otak seorang. Nah, coba kita hadirkan konsep itu. Ada tak yang mau membantah nilai itu adalah nilai kemanusiaan? Saya rasa tidak ada. Jika kita menginginkan laba dari seseorang, boleh tidak kita menipu dia? Tidak pun seorang Muslim, lagi orang punya rasa kemanusiaan pasti mengatakan itu. Jadi yang dihadirkan oleh Islam di dalam berbagai tatanan dan aturan sosial, seluruhnya sebenarnya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Sehingga manusia hidup sebagai manusia. Tapi kalau nilai-nilai itu dicampakkan, manusia hidup bagaikan binatang. Nah, makanya awal dari surat An-Nisa ini mengajak kita untuk tidak hanya mempergunakan nafsu dalam kehidupan ini. Dipergunakan apa? Nalar dan perasaan. Mungkin itu salah satu kenapa Allah namakan surat ini surat An-Nisa. Karena ini menyangkut apa? Pemahaman dengan rasa kanan yang ada di dalam, dan hal seperti itu biasanya menonjol pada wanita. Nilai-nilai kehidupan yang diajarkan oleh Islam, simpulannya tidak satu pun yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Itulah nilai hakiki manusia. Apabila manusia mengamalkan nilai-nilai tadi, maka mereka akan menjadi. Tapi kalau manusia mencampakkan nilai-nilai tersebut, maka hilanglah sisi kemanusiaannya. Manusia bagaikan hewan yang hidup di rimba. Apa yang terjadi? Hutan belantara, sama lain saling memangsa, pertahankan dan eksistensi. Kalau orang merenungkan ini, mereka akan bertemu nilai yang diajarkan oleh Islam. Kita berasal Rabb yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antar sesama kita dengan itu jalin apa? Jalin ikatan satu. Saat kita saling membutuhkan satu sama lain, hadirkan pencipta kita. Ada empat hal itu menjadi suatu apa? Yang kita pakai. Kalau dihadirkan, benar kita sadari, dia akan saling jaga kehidupan mereka. Tapi siapa orang yang bisa hidup mengamalkan nilai? Jawabannya ada pada akhir. Itu orang yang menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan apa? Awas. Orang yang muraqabah. Orang yang memang hidup dalam muraqabah ini tidak merasa terus pasti. Kalau orang merasakan itu sama dengan ibu-ibu nampak CCTV itu ketika tirai ini, sebagian ibu-ibu ingin menukar jilbab, kan tidak mau sembarangan kan? Berarti itu ada yang mengawal. Kalau manusia merasakan hal itu
manapun dia berada, ada Rabbnya yang senantiasa mengawasinya. Allah kana alaikum raqiba. Nah, orang-orang inilah yang bisa hidup dengan nilai. Kenapa? Nah, Allah ketika melakukan pengawasan, pengawasannya sempurna. Tidak ada satupun, tidak ada sedetik pun yang lupa. Yang berjalan hidup tidak akan mau menerabas aturan-aturan, akan mau merusak nilai yang telah ditanamkan oleh Allah semenjak kehadiran manusia di surga. Bukan hanya saja. Berbahagialah orang yang hidup dengan nilai itu. Kenapa? Karena dia hidup dengan nilai-nilai surgawi. Nah, kalau keluar dari nilai itu, berarti dia hidup dengan nilai-nilai neraka. Neraka lah orang enggak kenal tetangga. Jangan terlalu bangga pula kalau masuk neraka sama dengan orang terkenal besok. Memang sempat minta tanda tangan. Nilai-nilai neraka lah. Tidak ada hidup bermasyarakat. Tapi kalau di surga, orang akan saling berdakwah. Orang akan saling bertemu. Orang akan saling mengucapkan tahiyat. Tahiyatuhum fiha salam. Jadi hidup di surga lah. Orang akan berinteraksi juga satu sama. Neraka mereka sibuk dengan diri mereka memikul akibat dari perbuatan.